Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai converse, inverse, kontraposisi, hukum-hukum aljabar, proposisi, dan pembuktian ekuivalensi dengan tabel kebenaran. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ada converse, inverse, dan kontraposisi. Converse merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Contoh kasus, implikasi. Jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Converse, jika Najwa Shihab cerdas, maka Najwa Shihab rajin baca buku. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Contoh kasus, implikasi. Jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Inverse, jika Najwa Shihab tidak rajin baca buku, maka Najwa Shihab tidak cerdas. Kontraposisi merupakan kebalikan dari negasi dari pernyataan implikasi. Contoh kasus, implikasi. Jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Kontraposisi, jika Najwa Shihab tidak cerdas, maka Najwa Shihab tidak rajin baca buku. Hukum-hukum aljabar. Hukum-hukum logika proposisi. Dalam kerangka hubungan ekuivalensi logika memenuhi sifat-sifat yang dinyatakan dalam sejumlah hukum. Beberapa hukum tersebut mirip dengan hukum aljabar pada sistem bilangan real. Misalnya, A kali B tambah C sama dengan AB tambah BC, yaitu hukum distributif. Sehingga kadang-kadang hukum logika proposisi dinamakan juga hukum-hukum aljabar proposisi. Hukum komutatif. Dalam matematika berbunyi bila dua objek digabung oleh salah satu operasi tertentu, urutan diambilnya benda itu tidak mempengaruhi hasil. Dalam matematika berbunyi bila dua objek digabung oleh salah satu operasi tertentu, urutan diambilnya benda itu tidak mempengaruhi hasil komutatif, berarti dapat dipertukarkan. Dalam logika matematika, P dan Q sama dengan Q dan P, V atau Q sama dengan Q atau P. Hukum asosiatif. Apabila tanda kurung suatu ekspresi logika bisa dipindahkan dan tidak merubah nilai kebenarannya, maka disebut asosiatif. Dalam logika matematika, buka kurung P dan Q, tutup kurung dan R sama dengan P dan dalam kurung Q dan R. Lalu, buka kurung P atau Q, tutup kurung atau R sama dengan P atau dalam kurung Q atau R. Hukum distributif. Distributif dalam suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Dalam logika matematika, P dalam kurung Q atau R sama dengan dalam kurung PQ atau dalam kurung PR. P atau dalam kurung QR sama dengan dalam kurung P atau Q dalam kurung P atau R. Hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa kalau satu pernyataan benar, maka pernyataan itu benar. Setiap proposisi berimplikasi atau berarti dirinya sendiri. A berimplikasi B. Dalam logika matematika, P dan T sama dengan P. P atau F sama dengan P. Hukum ikatan. Hukum ikatan sering juga disebut dengan hukum dominasi dan juga hukum nol. Dalam logika matematika, P atau T sama dengan P. P dan F sama dengan P. Hukum negasi. Hukum negasi adalah hukum yang membalikan nilai kebenaran. Dalam logika matematika, P atau negasi P sama dengan T. P dan negasi P sama dengan F. Hukum negasi. Hukum negasi ganda atau juga disebut hukum involusi. Dalam logika matematika, negasi dalam kurung negasi P sama dengan P. Hukum idempoten dalam logika matematika, P dan P sama dengan P.
Hukum De Morgan dalam logika matematika, negasi P dalam kurung P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q dalam kurung P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Hukum absorpsi atau hukum penyerapan dalam logika matematika, P atau dalam kurung P dan Q sama dengan P dan dalam kurung P atau Q sama dengan P. Negasi T dan F dalam logika matematika, negasi T sama dengan F, negasi F sama dengan T. Ekuivalensi logika. Ekuivalensi adalah konsep untuk menyatakan hubungan antara pernyataan pada tautologi dan juga kontradiksi. Dapat dipastikan bahwa jika dua buah ekspresi logika tersebut adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika tersebut ekuivalensi secara logis. Demikian pula jika keduanya kontradiksi. Persoalannya ada pada kontingen karena memiliki semua nilai T dan F. Meskipun kedua ekspresi logika di atas memiliki nilai kebenaran yang sama, ada nilai T dan F. Keduanya baru dikatakan ekuivalensi secara logis jika dihubungkan dengan perangkai ekuivalensi dan akhirnya menghasilkan tautologi. Tetapi, jika urutan true dan false atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalensi secara logis. Contoh 1. Dewi sangat cantik dan peramah. 2. Dewi peramah dan sangat cantik. Kedua pernyataan di atas tanpa dipikir panjang akan dikatakan ekuivalensi atau sama saja. Dalam bentuk ekspresi logika dapat ditulis sebagai berikut. 1. Dewi sangat cantik sama dengan A. 2. Dewi peramah sama dengan B. Maka ekspresi logikanya 1. A konjungsi B. 2. B konjungsi A. Jika dikatakan kedua buah ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis, maka dapat ditulis Ekuivalensi logis dari kedua ekspresi logika tersebut dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran sebagai berikut ini. Untuk kolom pertama kita isi dengan variabel A, pada kolom kedua kita isi dengan variabel B, pada kolom ketiga kita isi dengan variabel A dan B, dan pada kolom keempat kita balikan yaitu variabel B dan A. Lalu setelah itu kita isi dengan nilai-nilainya yaitu true dan true, false dan true, true dan false, lalu false dan false. Pada ekspresi logika kali ini, bila salah satu nilai bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Maka dari itu, nilai A dan B atau B dan A itu yang pertama bernilai true dan yang lainnya bernilai false, dikarenakan ada salah satu nilai yang false. Dan bila kedua nilai false itu akan tetap menghasilkan false. Pembuktian dengan tabel kebenaran di atas, walaupun setiap ekspresi logika memiliki nilai T dan F, tetapi karena memiliki urutan yang sama, maka secara logis tetap dikatakan ekuivalensi. Tetapi jika urutan T dan F tidak sama, maka tidak bisa dikatakan ekuivalensi secara logis. Tabel kebenaran merupakan alat untuk pembuktian kebenaran ekuivalensi secara logis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil dari tabel kebenaran tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk materi kali ini. Oke, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.